Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Kebibil dengan NIM A1A22001. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2022 dan teman Saya Fikri Sanubari dengan NIM A1A222027. dan kami akan mewawancarai pertanyaannya dan dibacakan oleh teman saya yaitu Fikri Sanubari. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan bagaimana pendapat Ibu tentang tantangan dan ancaman Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kalau ditanya bagaimana tantangan dan ancaman Pancasila sebagai dasar negara ya. Jadi kita tahu kalau Pancasila itu kan merupakan ideologi negara kita ya, dasar negara kita yang mana Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur yang itu harus kita terapkan atau kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya ancaman dan tantangan Pancasila, tentu di era sekarang ini sangat banyak ya, apalagi di era kecanggihan teknologi sosial media yang segala informasinya sekarang bisa diakses dengan mudah. Selain kalau di dunia kampus mungkin kita salah satu ancamannya bisa berupa radikalisme ya. Selain radikalisme juga fanatisme itu juga sekarang apalagi akhir-akhir ini kemarin ya, akhir-akhir kemarin yang teman-teman lihat kasus dalam dunia sepak bola itu ya, itu kan ketika kita memiliki rasa fanatik terhadap sekelompok atau segolongan orang, itu nanti sebenarnya bisa yang namanya memecahkan persatuan dan kesatuan. Selain itu juga tantangannya adalah teknologi yang mana sekarang generasi muda kita itu cenderung menjadikan teknologi itu sebagai tuntunan, dalam artian kurangnya filter terhadap segala sesuatu yang berkembang di sosial media ya. Apa-apa sedikit yang viral, generasi muda kita baik itu anak-anak yang masih di bawah umur itu sudah dijadikan sebagai contoh, padahal seharusnya yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Itu sih kalau menurut. Pertanyaan selanjutnya, tantangan Pancasila sebagai ideologi negara itu menurut Ibu bagaimana? Tantangannya ya hampir sama dengan tadi. Tantangannya adalah terletak pada bagaimana cara kita mengimplementasikannya, bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu. Kita secara bijak, butir-butir setiap Pancasila itu kan memiliki butir-butir nilai ya, itu harus kita terapkan. Ketuhanan yang Maha Esa, kita harus istilahnya bisa meningkatkan rasa toleransi kita. Jangan sampai kita mengalami perpecahan dengan teman-teman yang misalnya berbeda agama, tidak mau berteman dengan orang yang beda agama atau beda suku. Terus kemudian tadi rasa fanatik yang berlebihan tadi terhadap kelompoknya atau mungkin terhadap suku atau golongannya, itu kan bisa menyebabkan perpecahan juga. Terus di dunia kampus juga radikalisme dan juga tadi teknologi, tadi filter teknologi. Dari sekarang kalian sebagai mahasiswa generasi muda harus pandai dalam memanfaatkan teknologi. Supaya apa? Supaya tidak mudah termakan hoax, juga tidak mudah terpecah belah. Itu sih kalau menurut tantangan sekarang. Terima kasih. Itulah hasil wawancara kami hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Anda tentang tantangan dan ancaman Pancasila sebagai dasar negara? Tantangan dalam menerapkan Pancasila di masa reformasi yang menurutnya rasa persatuan dan kesatuan antar warga negara bangsa yang ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar derajat. Ada pula tantangan pada perkembangan dunia yang begitu cepat, tantangan terhadap kondisi kehidupan yang serba bebas seperti bebas berekspresi dan bebas berbicara. Dan pertanyaan kedua yaitu tantangan Pancasila sebagai ideologi negara itu menurut Anda bagaimana? Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh warga Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melakukan kehidupan bernegara. Selain itu, Pancasila juga sebagai ideologi negara bermakna menjadikan Pancasila sebagai cita-cita atau visi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksanullah, Sri Pendidikan dari tim 057, ingin mewawancarai Ibu Desi. Menurut Ibu, dapat
pandangan Ibu, bagaimana sih ancaman Pancasila sebagai dasar negara kita? Ancaman Pancasila sebagai dasar negara kita ya, karena kita orang sejarah, tentu teman-teman tahu ya dulu ketika bagaimana upaya-upaya untuk mengubah ideologi Pancasila kita menjadi komunisme, menjadi NII dan lain sebagainya, itu kan ketika masa sejarah yang sudah berlalu ya. Kalau ditanya ancaman kita sekarang, kalau menurut itu lebih kepada ancaman yang berasal dari dalam, dari bangsa Indonesia itu sendiri gitu. Kenapa? Karena tadi yang Ibu katakan, perkembangan teknologi yang sekarang semakin pesat ini, ketika kita tidak pandai untuk memfilternya, maka kita akan mudah untuk tergerus dengan pengaruh barat, misalnya pengaruh budaya yang tidak sesuai dengan kita. Lalu kemudian radikalisme ini juga di dunia kampus ini juga, kalau kita tidak berhati-hati, kalau teman-teman ikut organisasi dan lain sebagainya, sebisa mungkin jangan sampai terpapar radikalisme, lalu kemudian fanatisme kelompok atau rasa cinta yang terlalu berlebihan dengan kelompok atau sukunya. Misal teman-teman ngefans sama klub bola atau apa dan lain sebagainya, itu teman-teman harus bisa manage gitu, supaya apa yang kita lakukan itu masih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kalau ditanya ancamannya apa, Pancasila itu lebih kepada ancaman itu datangnya dari bangsa kita sendiri, itu yang paling berat kalau menurut Ibu. Dan ada lagi Bu, bagaimana sih menurut Ibu fungsi integratif Pancasila di negara kita? Fungsi integratif Pancasila ya, kita tahu bahwa Pancasila itu ada satu sila, yaitu Persatuan Indonesia, yang mana di sila ketiga itu yang disimbolkan oleh pohon beringin. Kita tahu bahwa walaupun kita berbeda-beda suku, walaupun kita berbeda-beda agama, budaya dan lain sebagainya, kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Jadi nilai integratifnya ya sangat-sangat kuat dari Pancasila itu. Ketika teman-teman di kelas ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Minang, ada yang Kristen, ada yang Islam. Disitulah Pancasila itu bisa menyatukan kita dari keberagaman, dari perbedaan itu sendiri. Jadi fungsi atau nilai integratifnya itu, Pancasila itu sudah sangatlah komplit menurut Ibu ketika kita bisa mengamalkan setiap nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Terima kasih atas jawaban Ibu wawancara kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.